Gimana jadinya kalau cowok sendiri suka sama cewek yang bisa baca pikiran? Bukan manga yang anak SD ini. Kenalin, namanya Minami Kawa. Dia udah bisa baca pikiran orang lain sejak dia masih kecil. Dia tahu kalau cowok populer di kelasnya yang punya sifat tsundere itu suka sama dia. Cowok ini namanya Takamori. Saat penghapus milik Takamori terjatuh, Minami membantu mengambilkannya. Dalam pikiran Takamori, dia berkata, "Wow, wajahnya dekat sekali denganku." Tapi kalimat yang keluar dari mulutnya hanya ucapan terima kasih. Mengambil penghapus untuk orang sepertiku, dia terlalu baik. Aku cinta dia, ucap Takamori dalam pikirannya sembari menatap Minami Kawa. Hampir setiap hari, Takamori selalu memikirkan Minami dalam pikirannya. Dia selalu memuji Minami secara tidak langsung. Takamori membuat Minami salah tingkah. Tiba-tiba, sebuah rencana muncul dalam kepalanya. Untuk menghentikan Takamori yang selalu memujinya, Minami akan menjalankan rencana yaitu membuat Takamori membenci dirinya. Apakah rencananya akan berhasil? Mari kita lihat bersama. Belum juga menjalankan rencananya, Minami, gadis yang pemalu, sudah dibuat salting karena isi pikiran Takamori yang selalu memujinya di rooftop sekolah. Minami mengajak Takamori untuk mengobrol berdua. Minami bertanya pendapat Takamori tentang dirinya. Minami berpikir salah satu cara untuk membuat laki-laki jadi membencinya adalah dengan membuat dia mengutarakan cinta lalu menolaknya secara brutal. Belum juga Takamori mengatakan sesuatu, Minami sudah tahu isi kepala Takamori. Cinta, imut, berharga. Isi pikiran Takamori membuat Minami serasa ingin pingsan. Takamori mengulurkan tangannya sambil berkata, "Kamu nggak apa-apa." Minami tetap berpegang teguh pada rencananya. Keesokan harinya, Minami berangkat sekolah seperti biasa. Di perjalanan, Minami mendengar isi pikiran orang lain. Minami mengabaikan sebagian besarnya kecuali satu orang ini, yaitu Takamori. Baru juga Minami sampai di kelas, Takamori sudah memujinya dalam pikiran. Bel pulang berbunyi. Minami berlari ke kelas untuk membawa tasnya. Tapi dia malah bertemu Takamori. Saat Minami bertanya, kenapa Takamori belum juga pulang? Takamori menjawab, guru meminta bantuannya untuk membantu menilai ujian. Minami menawarkan diri bila Takamori memerlukan bantuan. Tiba-tiba Minami teringat dengan rencananya. Kalau dia membantu Takamori, dia pasti akan mengatakan sesuatu tentang dirinya dalam pikiran. Sebelum Takamori mengatakan sesuatu, Minami memutuskan untuk pulang duluan. Baru juga keluar kelas, Minami bisa mendengar isi pikiran Takamori. Yang bilang kalau Minami itu benar-benar orang yang baik. Untuk seseorang yang aneh, membosankan, dan pendiam sepertiku, dia benar-benar orang yang baik. Minami yang belum pergi jauh, hanya terdiam. Minami bingung dengan pilihannya. Dia ingin membantu Takamori, tapi kalau dia membantu, nanti Takamori malah semakin suka sama dia. Jadi Minami memutuskan untuk pulang. Gak deh, Minami memutuskan untuk kembali membantu Takamori. Saat sedang membantu Takamori memeriksa ujian, Takamori bertanya apakah Minami masih memiliki pulpen yang berfungsi. Minami memberi pinjam pulpen miliknya kepada Takamori, tapi di saat itu, tangan mereka tidak sengaja bersentuhan. Minami pun salah tingkah, sedangkan Takamori yang memiliki sifat tsundere menyembunyikan perasaannya di balik ekspresi wajah yang datar. Minami merasa sangat malu karena dirinya masih belum bisa membuat Takamori mengakui perasaannya yang sejujurnya kepada dirinya. Aku penasaran, Takamori-kun, apakah kamu mencintai diriku? Takamori terdiam. Minami benar-benar malu dengan perkataannya sendiri. Lupakan saja apa yang barusan kukatakan. Sampai ketemu lagi. Minami pergi meninggalkan Takamori seorang diri. Di rumah, Minami terus saja memikirkan kejadian tadi saat bersama Takamori di sekolah. Kejadian ini membuat Minami tidak bisa tidur. Keesokan harinya di sekolah, Minami melihat Takamori yang bersikap normal seperti biasanya. Tapi Takamori selalu berisik dengan pikirannya sendiri. Sebenarnya, Takamori juga masih memikirkan kejadian kemarin. Harinya seperti mau meledak. Bahkan, Takamori tak bisa menatap wajah Minami Kawa. Pikirannya sangat bergejolak, sampai-sampai dia tidak bisa tidur. Minami terkejut dengan isi pikiran Takamori. Di sini, Takamori bergulat dengan pikirannya. Ketika dia memintaku untuk datang ke atap, dia bertanya, apa pendapatku tentang dia? Jangan katakan kalau dia tahu bahwa aku menyukainya. Kecuali kalau dia bisa membaca pikiran. Aku harus lebih berhati-hati. Aku tidak ingin membuatnya terganggu. Aku akan memastikan aku menyimpan semuanya hanya dalam pikiranku sendiri. Minami yang berada di samping Takamori terlihat kalau dirinya sudah tidak sanggup dengan isi pikiran Takamori. Saat jam pelajaran olahraga, Minami berlari. Sembari memikirkan, andai saja kalau dia tidak memiliki kekuatan bisa membaca pikiran orang lain. Tiba-tiba, Minami tersandung oleh batu sehingga membuatnya terjatuh di lapangan. Guru olahraga menanyakan keadaan Minami. Adakah seseorang yang bisa mengantar dia ke UKS? Tidak apa-apa, aku bisa pergi sendiri. Sungguh? Tentu, aku akan pergi sekarang. Minami memutuskan pergi ke ruang UKS sendirian, karena tidak ingin mengganggu yang lain. Saat Minami sedang berdiam diri, tiba-tiba ada seseorang yang menghampirinya.
Orang itu bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Minami terkejut karena orang yang bertanya tentang kondisinya adalah Takamori. Takamori, kenapa kamu bisa di sini? Takamori terdiam sesaat memikirkan jawaban yang tepat. Padahal, dalam pikirannya, ia mendengar kalau Minami terluka. Jadi dia segera keluar dari maraton untuk memeriksanya. Tapi jika Takamori mengatakan itu, dia yakin pasti Minami akan jijik padanya. Takamori berkata, aku kelupaan sesuatu di kelas, jadi aku kesini untuk mengambilnya. Tentu saja Minami tahu kalau Takamori berbohong. Apakah itu sakit? Aku baik-baik saja. Ini bukan masalah besar. Kamu harus segera kembali ke kelas Takamori, atau guru akan memarahimu. Takamori menahan pergelangan tangan Minami, kemudian berkata, kamu tidak terlihat baik-baik saja bagiku. Aku akan menggendongmu. Minami terkejut digendong oleh Takamori. Ini adalah situasi paling memalukan yang pernah dia rasakan. Aku berat bukan? Kau bisa menurunkanku sekarang? Tidak juga. Kau sangat ringan bagiku. Minami kembali membaca pikiran Takamori. Minami kawasan, dia berusaha sangat keras untuk tidak merepotkan orang-orang di sekitarnya. Sampai pada titik di mana dia terlalu memaksakan diri. Aku suka bagian baik dan peduli itu dari dirinya. Tapi kalau saja dia lebih mengandalkan orang-orang di sekitarnya. Dan jika Minami kawasan ingin bergantung padaku, aku mungkin akan mati karena terlalu bahagia. Takamori menggendong Minami Kawa sampai ke ruang UKS. Minami berterima kasih pada Takamori. Lain kali, jika kamu terkena masalah, aku akan menggendongmu. Aku lebih kuat dari yang kamu kira. Aku bisa menjadi seperti kesatria dengan zirah yang bersinar dan menggendongmu seperti Tuan Putri. Takamori langsung bergumam. Itu sangat bertentangan dengan penampilannya. Sifatnya tak terduga. Dia terlalu imut. Dengan wajah datar, Takamori hanya mengucapkan terima kasih. Isi pikiran Takamori barusan seperti bom bagi Minami Kawa. Sebelum pulang dari sekolah, Minami sempat menghampiri Takamori. Ia meminjam HP Takamori hanya untuk membagikan kontak miliknya. Di rumah, Minami berniat mengirimkan spam kepada Takamori, sehingga hal itu akan mengganggu Takamori dan berakhir membencinya. Minami betulan mengirim pesan pada Takamori. 30 menit kemudian, 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, pesan yang dikirim oleh Minami hanya dibaca oleh Takamori saat Minami ingin membaca pikiran Takamori. Dia tidak bisa melakukannya. Sementara itu di dimensi lain, terlihat Takamori sedang bingung setelah menerima pesan dari Minami Kawa. Takamori bingung harus membalas apa. Jadi dirinya hanya membalas pesan Minami dengan stiker kucing. Aku hanya bisa mengandalkan stiker, andai saja aku lebih baik dalam menulis pesan. HP milik Takamori tiba-tiba berdering. Takamori kebingungan, siapa yang menelponnya di tengah malam seperti ini? Ternyata panggilan itu dari Minami Kawa. Di sini mereka berbincang-bincang ringan. Minami menyuruh Takamori untuk melihat bulan purnama. Takamori berkata, Sukiga kirai desu ne. Mendengar perkataan Takamori membuat HP Minami refleks terjatuh. Di sini Minami panik. Ia pasti bermaksud untuk mengungkapkan keindahan bulan. Pasti itu. Muncul adik Takamori yang mendengar percakapan Takamori dan Minami lewat telepon. Adiknya kira kalau itu pacar kakaknya. Takamori menjawab, kalau Minami itu bukan pacarnya. Tapi tadi kau bilang bulannya indah ya, bukan? Takamori terkejut. Bukankah itu berarti aku mencintaimu? Takamori frustasi. Aku sudah benar-benar melakukannya. Keesokan harinya di sekolah, Minami meminta Takamori untuk melupakan kejadian semalam. Minami Kawa tak sengaja membaca pikiran Takamori. Apa yang kukatakan semalam, sebaiknya tidak kamu lupakan. Mendengar seperti itu, seketika Minami terjatuh dari kursi tempat duduknya. Saat sedang menyantap bekal makan siang, Takamori fokus memperhatikan Minami. Minami berkata, sepertinya aku butuh minum sesuatu, Takamori-kun. Aku ingin meminta minumanmu. Niat membuat kesal, malah jadi bumerang. Ini, ciuman secara tidak langsung. Pikir Takamori. Minami yang malu langsung berkata, dia akan mengganti jus Takamori. Cerita beralih. Saat ini mereka akan pindah kelas. Yang tersisa hanya Takamori dan Minami. Teman-teman mereka yang lain sudah pada pindah. Sepanjang jalan, Takamori tak berhenti berpikir tentang Minami. Orang seperti aku ini, apa pantas berjalan di sebelah orang yang sangat imut seperti ini? Sisi dirinya yang walaupun terlambat, tapi dia tidak pergi sendirian atau bahkan tentang cara dia tidak berlari di lorong. Dan hanya berjalan cepat, aku suka semuanya. Jika aku bisa terus di sampingnya seperti ini, aku rela jika harus terlambat setiap hari. Minami malu dengan isi pikiran Takamori. Di ruang kelas, Minami mengambil penghapus milik Takamori yang terjatuh. Kamu terlalu sering menjatuhkannya. Aku tidak akan mengambilkan untukmu lagi jika itu terjatuh lagi. Ucap Minami dengan tegas. Tapi Takamori menganggap wajah marah Minami itu benar-benar kawaii.
Aku benar-benar menyukainya. Sedangkan yang keluar dari mulutnya adalah permintaan maaf. Minami tidak sengaja mendengar percakapan Takamori dan seorang perempuan yang menyatakan perasaannya kepada Takamori. Minami jadi overthinking. Tapi perasaannya berubah ketika membaca pikiran Takamori. Apakah suatu hari aku juga bisa mengatakan aku menyukaimu kepada Minami Kawa? Minami terdiam malu. Saat ini hujan sedang turun deras. Untung saja Minami membawa payung. Minami melihat Takamori yang tidak membawa payung. Minami berpikir, bagaimana kalau dia memberikan tumpangan payung pada Takamori? Tapi jika mereka menggunakan satu payung bersama, sudah dipastikan Minami akan mati karena malu. Takamori berniat pulang sambil berlari. Langkah kakinya dihentikan oleh Minami. Minami memberikan payung miliknya kepada Takamori. Rumahku dekat, jadi tidak apa-apa kalau aku lari. Rumahku juga dekat. Kau tidak perlu khawatir, ucap Takamori. Kalau begitu, ayo pulang bersamaku. Dan pada akhirnya, mereka berdua pulang bersama dengan menggunakan satu payung berdua. Volume 1 dari manga Takamori-kun, wo, Damara Setai, selesai. Bagaimana pendapat kalian dengan volume 1 manga ini? Apakah Teteh harus melanjutkan volume keduanya? Yang mau Teteh lanjut baca volume kedua, bisa komen aja ya. Jangan lupa untuk subscribe dan follow akun-akun Teteh. Hatur nuhun.